Gimana nggak jiper coba kalau lihat hewan yang gedenya segede-gede gaban? Para ilmuwan ini menelusuri dan mencoba mengeksplorasi pulau yang baru mereka temukan. Dan betapa tercengangnya mereka saat mengetahui kalau para hewan raksasa ini beneran ada, bukan hanya dongeng maupun mitos. Halo Cinefile, gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau nyeritain film yang mungkin udah gak asing lagi. Yang menariknya, di Kong Skull Island, para cast atau pemainnya tuh beneran dilatih dulu sama mantan tentara demi meminimalisir kecelakaan saat syuting di hutan. Gokil juga ya. Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Cerita diawali dengan dua prajurit dari Amerika dan Jepang yang terlihat sedang terjun bebas akibat Perang Dunia pada saat itu. Merasa sudah terpojok di tepi jurang, perkelahian pun akhirnya terjadi. Hingga tiba-tiba dari bawah jurang, adegan berpindah jauh ke era ketika peperangan telah berakhir, yang dimana terdapat dua orang bernama Bill Randa bersama Huston Brooks. Mereka datang ke sebuah gedung parlemen Amerika dengan koper organisasi Monarch karena ingin meminta izin kepada Senator Willis perihal penemuan barunya, yaitu sebuah pulau besar di Pasifik Selatan atau kerap disebut dengan Skull Island, pulau yang tak pernah terlihat bahkan terjamah oleh siapapun di dunia ini. Maka dari itu, ia meminta izin untuk melakukan ekspedisi ke pulau tersebut serta bantuan pengawal militer agar menjaga para peneliti yang akan ke sana. Nah, si Randa ini percaya kalau di sana terdapat makhluk buas menyeramkan yang tak akan bisa manusia bayangkan. Awalnya senator nggak percaya, meremehkan dan tidak mengizinkan. Namun khawatir jika Rusia akan menemukan pulau itu duluan, akhirnya senator pun mengizinkan permintaan mereka untuk mengekspedisi Skull Island bersama pengawalan militer Amerika. Selanjutnya, kita diperlihatkan para prajurit Amerika yang sedang berada di Danang atau pangkalan udara militer Vietnam. Mereka sedang bersiap untuk ditarik kembali ke negara asalnya karena telah menyelesaikan peperangan di Vietnam. Berbeda dengan prajurit yang senang karena akan pulang ke rumahnya, Kolonel Packard justru merenung karena akan pensiun setelah kepulangannya itu. Pada malam hari, Kolonel tiba-tiba mendapat panggilan dari jenderal dan memerintahkannya untuk menjalankan operasi terakhir, yaitu mengawal para peneliti yang akan menyurvei Pulau Tengkorak. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Randa bersama Brooks datang ke bar di Saigon untuk menemui pemburu terkenal bernama Conrad. Tanpa berbasa-basi lagi, mereka pun langsung membayar Conrad 5 kali lipat untuk memimpin ekspedisi darat menyusuri Skull Island. Sementara itu di sisi lain juga ada Mason Weaver, seorang fotografer yang akan turut serta di ekspedisi tersebut. Seiring berjalannya waktu, seluruh orang yang akan pergi ke Skull Island pun akhirnya berkumpul di pelabuhan Bangkok, Thailand. Mason Weaver, photographer. Di dalam kapal, mereka semua pertama-tama mendapat briefing dari pengawas Landsat yang bernama Victor Nevis. Ia menjelaskan kalau pulau tersebut dikelilingi oleh badai abadi yang membuatnya tersembunyi dari dunia luar. Namun itu bukanlah masalah yang besar karena mereka semua kini membawa angkatan udara yang dimana mereka memiliki helikopter terkuat untuk menerjang badai tersebut. Kemudian Victor juga memperkenalkan Randa bersama timnya yang terdiri dari Sam sebagai ahli biologi dan Brooks sebagai ahli geologi. Victor juga menjelaskan misi utama mereka mengapa datang ke pulau tersebut, yaitu untuk melakukan pemetaan geologi di tanah Skull Island. Setelah melakukan perjalanan yang cukup memakan waktu, sampailah mereka di penghujung badai, yang dimana mereka diharuskan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter anti badai milik Angkatan Udara. Combat formation.
Fox leader to Fox Group. Betapa takjubnya setelah berhasil melewati badai buruk itu, mereka semua kini diperlihatkan dengan betapa asri dan indahnya pulau tersebut. Packard kemudian memerintahkan timnya untuk berpencar dan menjalankan tugasnya, yaitu meledakkan tanah menggunakan peledak seismik. Sementara itu, helikopter yang membawa para ilmuwan harus turun guna mengecek kepadatan tanah yang sedang diledakkan oleh para pasukan. Awalnya Brooks sangat senang dengan respon yang luar biasa dari seismik atau alat pengukur kepadatan tanah. Namun Brooks akhirnya mulai menyadari semakin banyaknya pengeboman yang terjadi di sana, barulah terlihat jelas kalau ternyata pulau tersebut memiliki rongga yang amat besar di bawah tanahnya. Kemudian saat tentara masih seru-serunya membombardir pulau tersebut, tiba-tiba tak terima karena salah satu pasukannya telah dibunuh oleh monster tersebut, kolonel pun lantas mengerahkan seluruh pasukannya untuk berusaha dengan keras melawan gorila yang berukuran sangat raksasa. Satu persatu seluruh helikopter militer pun mulai berjatuhan akibat Kong yang membabi buta di sana. Setelah kejadian itu, Conrad sebagai pemimpin jalur darat lantas menghubungi seluruh pasukan yang masih selamat dan memerintahkan mereka untuk menyusuri sungai agar bisa saling bertemu, lalu mencari Capman yang terdampar jauh di puncak tinggi bagian barat. Perlahan demi perlahan, Packard berhasil menemui beberapa anak buahnya bersama Renda di tepi sungai. Dengan perasaan yang kecewa karena merasa sudah dibohongi oleh Renda, Packard pun langsung mendodongkan pistolnya sembari menanyakan apa misi rahasia di balik semua ini. Dan kemudian Renda pun menjawab kalau misi ini sebenarnya adalah misi pembuktian bahwa para monster itu nyata. Spesies tersebut ada di muka bumi ini jauh sebelum peradaban manusia dimulai. Rombongan Packard akhirnya melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di hutan bambu, yang dimana ketika salah satu pasukan melihat ke arah atas, setelah dilihat secara seksama, ternyata itu adalah kaki dari laba-laba raksasa. Mereka pun panik sembari menyerang untuk menyelamatkan diri. Dengan pelatihan militer yang sangat mumpuni, akhirnya mereka berhasil membunuh makhluk tersebut. Sementara itu, saat rombongan Conrad berjalan melewati sebuah danau, langkah mereka pun terhenti seketika. Yap, itu adalah seekor bison berukuran raksasa yang membuat mereka terlihat jadi sangat ketakutan. Untungnya Conrad langsung memerintahkan mereka untuk tetap tenang, hingga makhluk itu akhirnya tidak menyerang rombongan Conrad dan pergi begitu saja. Conrad bersama rombongannya pun melanjutkan perjalanan, sampai kali ini mereka menemukan sebuah tempat seperti bekas kuil. Kemudian saat mereka sedang memeriksa sekitar, Weaver pun menyadari kalau ada yang bergerak melalui kameranya. Beruntung tak lama kemudian muncul seseorang menggunakan seragam militer yang terlihat senang dengan kedatangan rombongan Conrad. Dia adalah Letnan Hank Marlowe. By the way, dia ini adalah salah satu tentara yang terlihat bertarung di awal film ya guys. Yang ternyata dia udah 28 tahun terdampar di sini teman-teman. Terus rombongan Conrad akhirnya dibawa menuju ke pemukiman suku tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan Capman yang sedang mengambil air minum di sungai. Namun secara nggak sengaja, ia malah dipertemukan dengan Kong yang kebetulan juga sedang membasuh lukanya di sungai tersebut. Tak lama kemudian, Kong tiba-tiba menyadari sesuatu dari dalam sungai, yang ketika ditarik muncullah gurita raksasa sehingga membuat mereka bertarung di sana. Di sisi lain terlihat Conrad bersama rombongannya yang telah sampai di pemukiman penduduk lokal atau kaum Iwi. Weaver melihat sebuah benteng raksasa menjulang tinggi yang ia kira itu untuk menghalau monster King Kong raksasa sebelumnya. Akan tetapi Marlowe menjawab kalau sebenarnya bukan Kong lah yang mereka takutkan. Ada makhluk lain yang lebih mengerikan berdiam di pulau tersebut.
Kemudian Marlowe mengajak Conrad bersama rombongannya ke suatu bangkai kapal yang terdampar di Skull Island. Di sana ia dianggap sebagai tempat suci oleh kaum Iwi karena terlihat banyak sekali lukisan kuno yang menggambarkan penduduk lokal dihantui ketakutan karena serangan monster ganas yang menyerupai kadal. Beruntungnya masih tersisa satu monster baik dan dia adalah Kong. Ia dianggap sebagai raja serta dewa penyelamat. Bagi kaum Iwi, Pulau Tengkorak adalah rumah bagi Kong. Jadi wajar mengapa Kong marah dan mengamuk sebelumnya ya, karena para pengunjung yang tiba-tiba membombardir rumahnya itu. Nah, sedangkan monster mengerikan yang memangsa para kaum Iwi bersembunyi di bawah tanah Skull Island. Marlowe menyebut monster itu dengan sebutan Skull Crawler. Kong bisa nih mengatasi dengan mudah Skull Crawler yang berukuran kecil. Namun menurutnya jangan sampai Skull Crawler yang berukuran sangat besar bangun, karena hanya makhluk itulah satu-satunya yang bisa membunuh seluruh keluarga Kong. Kemudian Conrad mengajak Marlowe untuk pergi meninggalkan pulau menuju tim penjemputan di sebelah utara. Marlowe yang terlihat senang kemudian mengajak Conrad ke sebuah kapal yang telah ia bangun bersama rekannya, yaitu si prajurit Jepang yang kini telah tiada. Ternyata mereka nggak nerusin berantemnya ya teman-teman, soalnya sempat bikin kapal bareng. Terus di saat Weaver sedang memfoto para penduduk lokal, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari luar gerbang. Yang ketika didekati ternyata terdapat seekor bison raksasa sedang terjebak oleh puing-puing helikopter. Lalu saat Weaver sedang berusaha menolongnya, tiba-tiba dari belakang helikopter terlihat Kong yang juga turut menolong si bison raksasa. Namun di sini Kong tidak menyerang Weaver dan langsung berbalik meninggalkannya. Di tempat lain, Campman yang sedang berusaha menghubungi rekannya dibuat terkejut akan kayu yang ia duduki ternyata adalah seekor monster. Campman dengan panik pun langsung menembaki makhluk itu, namun anehnya makhluk itu terlihat ketakutan dan kemudian pergi. Menyadari kalau ada yang lebih berbahaya dari makhluk tersebut, Campman yang berbalik pun langsung diserang oleh Skull Crawler. Kemudian di keesokan harinya terlihat Marlowe sedang mengucapkan salam perpisahan di makam temannya yang adalah seorang tentara Jepang pada awal film. Marlowe mengambil samurai milik rekannya dan bersiap untuk pergi bersama rombongan Conrad meninggalkan Skull Island. Di sana mereka pun mengucapkan salam perpisahan kepada kaum Iwi yang telah menerimanya untuk tinggal sementara. Slivko, seorang tentara yang ikut rombongan Conrad, tiba-tiba mendapatkan panggilan radio yang berasal dari Kolonel Packard. Kemudian untuk mengetahui di mana lokasi rombongan mereka, akhirnya Packard pun menembakkan suar dan bisa terlihat dengan jelas oleh rombongan Conrad. Senang karena menyadari lokasi mereka sudah dekat, tiba-tiba Victor malah disambar oleh burung besar pemakan daging. Mereka pun terkejut sekaligus tak bisa melakukan apa-apa. Conrad hanya bisa memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menemui rombongan Packard. Sesampainya di lokasi suar, akhirnya rombongan Conrad bertemu kembali dengan rombongan Packard. Conrad juga langsung memperkenalkan Marlowe kepada Packard, lalu mengajaknya untuk ke perahu dan melanjutkan perjalanannya menuju ke titik penjemputan. Akan tetapi Packard menolaknya. Dia beserta anak buahnya ingin menjemput Campman terlebih dahulu. Di sana sempat terjadi perdebatan karena Marlowe tahu kalau lokasi Campman berada di tempat sarangnya para Skull Crawler. Setelah berpikir dengan keras, Conrad akhirnya bersedia membantu Packard mencari Campman. Di perjalanan mereka melihat banyak sekali tulang-tulang raksasa yang mereka duga tulang itu adalah jasad dari orang tua Kong. Marlowe terlihat mulai khawatir akan kehadiran Skull Crawler, namun Packard tetap bersikeras untuk menuju ke sana. Hingga akhirnya masuklah mereka ke sarang Skull Crawler itu. Salah satu anak buah Packard menyalakan rokok yang tak sengaja memicu gas di dekatnya hingga meledak. Tak lama kemudian benar aja terdengar suara aneh dan itu adalah Skull Crawler yang ternyata memuntahkan tengkorak berkalung Campman. Menyadari kalau temannya telah tiada di mangsa, kemudian tiba-tiba mereka yang ada di sana tak mampu berbuat apa-apa dan terjadi pertarungan sengit melawan monster Skull Crawler. Tak hanya Skull Crawler yang menjadi musuh utama, karena burung pemakan daging pun ikut menyerang mereka seketika. Beruntung berkat kecerdasan Weaver yang melemparkan korek api, akhirnya membuat Skull Crawler meledak dan berhasil ditumbangkan. Conrad kemudian menunjukkan kalung milik Campman kepada Packard yang menandakan bahwa Campman telah tiada dimakan monster itu.
Namun di sana Packard tetap akan melanjutkan perjalanan. Ia berniat ingin mengambil persenjataan di tempat campman terjatuh, lalu membalaskan kematian anak buahnya dengan membunuh seluruh para monster tersebut. Marlowe pun menjelaskan nih untuk jangan membunuh Kong, karena hanya ialah pelindung Skull Island satu-satunya. Ancaman sebenarnya bagi pulau ini adalah makhluk sejenis Skullcrawler. Namun Packard tetap bersikeras untuk membunuh semua makhluk itu tanpa terkecuali. Di sini mereka pun akhirnya berpisah. Packard bersama rombongan pergi menuju ke persenjataan, sedangkan Conrad bersama rombongannya menuju sungai dan berniat akan kembali ke kapal penjemputan. Seiring berjalannya waktu, Packard berhasil menemukan helikopter Campman yang berisi persenjataan berat dan beberapa bom peledak. Malam harinya, Packard memerintahkan timnya untuk bersiap, sedangkan Conrad dan Weaver berhasil menuju ke Bukit Tinggi. Mereka melihat sungai tempat kapalnya berlabuh. Namun tak lama kemudian muncul Kong dari balik kabut menghampiri mereka. Weaver dengan rasa ketakutan mulai memberanikan diri untuk menyentuhnya. Hingga kemudian terlihat ledakan tidak jauh dari tempat itu. Kong pun terlihat sangat marah dengan ulah Packard dan pasukannya. Conrad memerintahkan Brooks dan Sunlin untuk kembali ke perahu, sedangkan Conrad, Weaver, dan Marlowe ingin menolong Kong terlebih dahulu. Di lokasi Packard, ia akhirnya berhasil memancing kehadiran Kong dan berniat akan menghancurkannya di sana. Di saat Kong sudah pingsan, Packard pun berniat ingin meledakkan Kong. Untungnya di sana muncul Conrad yang langsung mencegah Packard menekan detonator bom. Packard bersikeras ingin membunuh Kong. Lalu Slivko akhirnya tersadar bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Ia kini membela Conrad dan menyuruh atasannya itu untuk menyerahkan detonator bomnya kepada Conrad. Namun sayangnya saat mereka sedang bersih tegang, tiba-tiba dari dalam danau muncul gelombang besar. Ternyata itu adalah Skullcrawler dengan ukuran yang sangat besar. Semua orang pun lari ketakutan, kecuali Packard. Die, you motherfucker. Pagi harinya, Brooks dan Sen masih menunggu di perahu. Sementara itu rombongan Conrad dan pasukan masih berlarian guna menghindari Skullcrawler raksasa. Conrad menyuruh Weaver untuk menembakkan suar dari atas bukit agar Brooks bisa mengetahui lokasi mereka. Kemudian saat Conrad dan kawan-kawan sedang memancing Skullcrawler agar tak mengejar Weaver, dari kejauhan Kong kembali memunculkan dirinya sehingga menyebabkan pertarungan sengit antara dua monster raksasa tersebut. Asli sih di adegan ini merinding banget. Sayangnya Kong yang terlihat lemas kini justru tersangkut dan terpojok. Beruntung tak lama kemudian muncullah Brooks dengan perahunya. Ia langsung menembaki Skullcrawler guna mengalihkan perhatiannya. Melihat hal itu pun mereka semua juga turut menembaki monster tersebut sebisa mereka. Kemudian Kong pun akhirnya bisa lolos dari jeratan dan langsung mengajak Skullcrawler untuk bertarung kembali. Di saat pertarungan secara nggak sengaja, Weaver terhempas jatuh akibat getaran dahsyat karena pertarungan antara para monster itu. Dengan susah payah, Skullcrawler akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Kong. Dan kemudian Kong pun langsung menolong Weaver yang jatuh tenggelam. Sayangnya ternyata Skullcrawler masih hidup. Kong pun dipaksa melawan Skullcrawler dengan keadaan Weaver yang masih ada di tangannya. Beruntung kali ini Kong berhasil membunuh Skullcrawler serta menyelamatkan Weaver. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya ke titik penjemputan. Di sana terlihat 3 helikopter menjemput mereka dan Kong hanya melihatnya dari kejauhan. Pada akhirnya Marlowe berhasil kembali bertemu dengan keluarganya setelah 28 tahun berpisah. Di ending scene terlihat Conrad, Weaver, Brooks, dan Sun sedang menjelaskan bahwa Skull Island hanyalah permulaan. Masih ada banyak seperti itu di luar sana. Brooks pun menambahkan bahwa Kong bukanlah satu-satunya raja. Dan kemudian film pun selesai. Wah, gokil sih film Kong Skull Island ini. Menarik banget cuy.
Ekspektasi kami dulu sebelum nonton film ini tuh paling kayak ya versi remake dari film King Kong sebelumnya. Ternyata enggak men, beda. Terus yang bikin menggelikan tuh Skullcrawler nih kayak cicak. Asli dah, siapa sih yang gak sebel sama cicak? Walaupun film ini cuma fiksi, tapi kalau dilogiskan ada beberapa adegan film yang kok gitu sih? Kayak waktu pada saat mereka gak ngedengar suara step atau pijakan kaki dari monster-monster di sana. Harusnya kan dengan ukuran mereka yang sebesar itu, jejak kakinya kedengaran dong. Untuk skor Movie Rastis ngasih 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Mau ngasih berapa jengkol sih? Komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!